Bayangkan kayak gitu. Kata Yesus ya, Tuhan Allah, sembahlah Tuhan Allah. Yesusnya yang disembah. Iya, harusnya Bang. Bayangkan, udah bahasa Indonesia, Kenapa masih nggak ngerti. diterjemahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Yusuf PI ya versus orang-orang yang seperti biasa mereka adalah para penghina ya, mereka para penghujat yang pada akhirnya malu sendiri dibuatnya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Sampai Ustaz. Halo, abang Kristen bang? Ya 100% Kristen abang. Oke, mungkin kita bisa berdiskusi. Mungkin abang mau bertanya atau mau ditanya, silahkan bang. Silahkan duluan. Iya, saya cuma mau meluruskan yang tadi abang perumpamaan makan tai itu yang tidak terlima itu di Alkitab. Kami nggak ada tulisan kayak gitu abang. Bang, suaranya putus-putus. Coba dibenerin dulu. Suratnya. Halo. Ya, coba ngomong lagi. Halo. Ya, silakan bang, silakan. Di Qurannya Yusuf yang tertulis kan minum air kencingnya unta. Kalau kami nggak ada tertulis di Alkitab kami. Baik, saya luruskan dulu bang. Tidak ada minum kencing. Oke, bang, bentar dulu saya luruskan ya. Tidak ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu. Oh baik, ya saya tampilkan nanti di kitab Anda makan tai dan minum kencing sendiri. Sabar ya, sabar. Tapi saya luruskan dulu, tidak ada di Al-Quran itu ya. Minum kencing unta, nggak ada, dan tidak ada diperintahkan muslim itu minum kencing unta. Nah, kalau masalah makan tai dan minum kencing sendiri di kitab Anda ada tertulis. Nih, mari kita baca ya. Oke, nih. Kau mau yang mana nih? Mau yang ini? Ini Alkitab. Ya, ini versi digital, versi HP, ini versi buku. Yang mana mau? Ini aja ya, sama aja ya. Kalau nggak percaya, silahkan nanti dibuka di sini. Nih. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Abang udah makan tai sendiri sama minum kencing sendiri belum sesuai kitabnya? Itu kan di kitabmu tuh. Nih, kalau mau ayatnya nih 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Mau di sininya? Mari saya bukakan di sininya ya. Betul nggak tulisannya? Kan kayak gitu, 2 Raja-Raja ya. Nanti dikira saya nipu, kan enggak. Nih. Nih. Ini 1 Raja-Raja. 2 Raja-Raja kan? Bentar ya. Nih 2 Raja-Raja 18 ya. Nomor 27 ya tadi ya. Nah nih. Ya, nih 27. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan tainya dan minum air kencingnya sendiri bersamamu? Jadi ini kitab Kristen nih, Alkitab kan gitu.
Jadi yang ada makan tai ya sama minum kencing sendiri itu di kitab Kristen, Bang. Ya. Gitu. Ya tergantung lah Anda mau mengamalkan atau enggak. Terserah kau lah. Karena itu di kitabmu masalahnya. Iya, memang betul itu tertulis di kitab, memang betul. Tapi kan itu Ucup hanya baca sepintas saja itu, tapi artinya dari keseluruhannya tidak ditunjukkan bahwa makan tai dan minum air itu. Oh, saya nggak bicara satu perikopnya. Cuma kan saya hanya membuktikan bahwa makan tai sama minum kencing sendiri bukan di kitab Islam, tapi di kitab Kristen gitu loh. Iya, memang Jadi, betul itu yang tertulis di kitab Kristen, Abang. Halo, Ucup. Halo. Memang betul. Kata kau tadi nggak ada. Katanya kau tadi nggak ada di kitab Kristen di awal tadi. Kan itu Ucup cuma Ucup cuman baca sepintasnya saja. Kan perumpamannya tidak semacam begitu. Kami makan tai loh. Oh enggak, saya terserah mau konteksnya kayak gimana pun, yang jelas kan ada di kitab Kristen gitu loh maksud saya. Saya nggak bahas konteksnya seperti apa, ceritanya seperti apa, maksudnya seperti apa, saya nggak bahas itunya. Yang saya bahas ya karena kau menuduh tadi di Al-Quran ada minum kencing unta, kata saya nggak ada. Yang ada makan tai sendiri sama minum kencing sendiri itu beda. Gak apa-apa, menurut kau perumpamaan gak apa-apa. Yang jelas kan ada di kitabmu. Gitu aja. Jadi kalau kau menghina Islam minum kencing unta di Al-Quran gak ada. Jadi yang minum kencing sendiri ada di kitab Kristen, sama makan tai sendiri ada di kitab Kristen, Bang. Gitu. Seharusnya Anda baca dulu kitab Anda sebelum menyangkali saya gitu. Karena apa? Semua tuduhan yang dituduhkan Kristen terhadap Islam itu ada di kitab Kristen semua. Contoh tuduhannya, Islam menyembah batu. Ternyata Kristen yang nyembah batu. Gitu. Tuhannya Kristen itu kan batu, gunung batu. Dan Yesus itu adalah batu. Apakah ada di kitab Anda? Ada juga gitu. Gitu, Bang. Jangan bingung lah, pelajari lah kitabmu. Mau kesel sama saya nggak bisa juga, itu kan kitabmu. Saya hanya kasih tahu. Nggak bisa kesel sama saya. Kalau mau kesel sama penulis kitabmu aja kalau kayak gitu. Ada lagi? Putus kayaknya dia nih. Jaringannya kayaknya. Nggak ada suaranya. Bang, suaramu putus-putus. Putus-putus suaramu. Ya dibenerin dulu jaringannya. Ya. Benerin dulu jaringannya. Enggak, saya keluarin, dia enggak kabur. Saya keluarin karena jaringannya enggak bagus gitu. Anjing. Apa pula adik saya ini mobilku ditabrak orang katanya. Ada adik saya nge-WA. Yang bening tatan ini bening nih. Bening nih teman-teman. Saya naikin yang bening nih ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Amankan dulu. Waduh, menggelegar suaranya, menggema. Wah. Suaranya mantul, benerin dulu. Mantul suaranya.
Iya. Dengerin dulu. Oke, lanjut. Iya, nah ini nggak mantul, tapi kodoknya udah aman juga kan, nanti kata kodok hoak katanya. Itu kata kodok bukan kata saya. Kalau Bu Rasmi ngomong kan hoak kata kodok kan gitu. Silakan, Bu Rasmi, saya mau tanya ya, masuk akalkah Tuhan punya silsilah? Ya, memang kenyataannya Tuhan kami punya silsilah. Tuhan Ibu Rasmi punya silsilah. Iya. Coba. Kira-kira masuk akal nggak menurut Anda? Masuk akal. Masuk akal. Karena apa? Iya. Karena Allah menciptakan manusia pun itu menurut gambar dan rupa Allah gitu. Ya, di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Itu di Kejadian 1 ayat 26, Pak. Jadi rupa manusia dengan Allah itu sama gitu. Ya. Punya mata, punya hidung, punya seperti kita gitu. Seperti Yesus itu adalah gambar Allah. Masuk akalnya kayak gimana Tuhan punya silsilah? Kok nggak nyambung? Apakah nanti ada ibu Tuhan, ada ayah Tuhan, ada kakek Tuhan, ada neneknya Tuhan gitu? Iya. Itu yang mau saya tanya. Iya benar. Ya, boleh dilihat silsilah Yesus itu. Bu. Kau kenapa pelanggaran, Bu? Pelanggaran kau? Kan kena. Kau kena pembatasan. Iya, Bu Rasmi ngapain dia sih? Ngapain dia, teman-teman? Kau pelanggaran dia. Kenapa RK? Kenapa? Dari tadi tulis RK mulu. Kenapa RK, teman-teman? Ya, dari tadi saya lihat tulisannya RK mulu. Apa sih RK? Bu Rasmi, kau nggak bisa naik lagi. Kau pelanggaran masalahnya. Besok lah. RK nggak tanggung jawab. RK kesurupan. Oh, RK praktekkan AMSA. Iya. Nggak usah heran. Kalau RK mempraktekkan AMSA, nggak usah heran. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bang, suaranya putus-putus. Halo. Karena dia punya Tuhan. Bang, suaranya putus-putus. Hah? Gimana? Suara abang putus-putus, Bang. Tolong diperbaiki dulu jaringannya ya. Iya. RK kan rudal apa? Rudal Kristus nggak cocok. RK kok rudal Kristus. Aduh, RK diduga menghamili janda. Aduh. RK hamili janda. Kan sesuai AMSA. Marilah kita memuaskan birahi. Kan sebelumnya dibaca oleh RK dulu gitu. Kan gitu. Marilah kita memuaskan birahi. Karena suamiku tidak ada di rumah. Dia sedang perjalanan jauh kan. Memuaskan birahi sampai pagi hari. Kan gitu. Wajar lah. Kan ada di kitab RK itu. Amsal 7 itu. Nah, nggak usah heran. Nggak usah heran itu.
Oh apa tat? Ya iya, pendeta Yusuf PI hafal itu Amsal. Cuma nggak saya praktekin ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kalau saya praktekin bahaya. Aduh. Nggak bisa itu dipraktekin gitu. Ayo. Teman-teman semuanya, kalau RK kayak gitu ya nggak perlu ditiru ya kawan-kawan yang lain yang Islam apa yang Kristen, apalagi nih ya yang Islam. Aduh, jangan ditiru yang kayak gitu. Makanya kita udah dikasih jalan menikah. Kalau sudah ada istri kayak gimana Ustadz? Ya udah nikah lagi. Kenapa? Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kenapa sih? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak Ustadz. Malam. Kristen, Islam. Iya, Kristen. Silakan open cam-nya dulu, Pak. Apa kabar? Iya, wajar. Baik, Bang. Gimana RK katanya? Wajar lah namanya RK, Raja Kitul kan gitu. Wajar namanya RK, Raja Kitul. Oke, Bang. Abang Kristen. Iya. Ya, Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya. Oh, silakan. Ini saya mau tanya Tuhan, apa judul yang Pak Ustadz tulis di atas itu? Tuhan punya silsilah. Ya, bagi Anda, Bang. Ya. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan punya silsilah? Masuk akal lah. Oh, gimana caranya? Nanti apakah ada ibu Tuhan, bapak Tuhan, kakek Tuhan, terus nenek Tuhan gitu? Datuknya Tuhan? Atau gimana? Kalau Coba jelasin sama saya dulu. kakek Tuhan, mama Tuhan, ibu Tuhan tidak ada. Nah, berarti nggak masuk akal Tuhan punya silsilah. Kalau Ustadz keturunan siapa? Kalau saya manusia bukan Tuhan, wajar punya silsilah. Jelas manusia, tapi keturunan siapa? Keturunan babi? Atau keturunan siapa? Ya keturunan manusia. Manusia itu datang dari mana? Manusia datang dari manusia juga. Manusia itu ujung-ujungnya dari mana? Dari manusia pertama, anak Adam gitu. Manusia pertama itu datang dari mana? Manusia pertama itu bukan datang dari mana, diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu berarti Tuhan punya silsilah kan? Nah, apa hubungannya? Karena Tuhan menciptakan manusia, tahu juga bu. Bedakan. Tuhan punya silsilah dengan ciptaan Tuhan, beda. Iya. Itu saya tanya Ustadz dari mana? Ya iya, dari manusia. Bedakan Justru dulu Ustadz saya dari dengan mana dan manusia itu dari mana? Iya, bentar. Kalau kau nanya kayak gitu, bisa nggak kau bedakan dulu antara manusia dengan Tuhan? Bedakan saya dengan Tuhan dulu. Kamu dengan Tuhan itu tidak sama. Ya iya, saya dan Tuhan nggak sama. Kalau Tapi saya Tuhan yang manusia punya menciptakan silsilah. Bukan. Nah, kira-kira sekarang yang pertanyaannya, menciptakan wajar Ustadz. nggak? Wajar nggak Tuhan punya silsilah? Wajar lah. Kau datang dari mana? Kayak gimana? Supaya Coba masuk saya tanya, akalnya kayak Ustadz gimana? datang dari mana? Bukan saya, jelasin Tuhanmu supaya masuk akal punya Masuk silsilah akal, gimana? karena saya tanya Ustadz datang dari mana?
Bukan saya Tuhanmu yang kau jelaskan. Ustaz datang dari Supaya mana? masuk Ustaz datang dari babi. supaya masuk akal, ya supaya masuk akal Tuhan itu punya silsilah kayak gimana gitu. Itu yang saya Belum tanya. ketemu jawabannya saya. Tuhan punya silsilah. Jadi saya tanya Ustaz datang dari mana? Nggak ada hubungannya dengan saya. Dari batu? Jelaskan Tuhanmu dari babi, dari batu gitu. Ustaz punya Tuhan itu yang dari batu. Enggak, saya enggak ada bicara manusia. Yang saya pertanyakan Tuhan punya silsilah masuk Tuhan akal. itu punya silsilah. Karena Tuhan itu menciptakan Ya udah. namun Tuhan menciptakan manusia. Jelaskan kayak gimana Tuhan itu punya silsilah supaya yang kita manusia berakal sehat ini masuk akal. Tuhan punya silsilah, silakan. Ustaz itu seperti anak kecil. Mulutnya seperti ayam baru apa? Apa hubungannya dengan saya? Masa Tuhanmu kayak anak kecil? Kau seperti anak kecil Ustaz, tapi anak kecil. Ya Tidak udah, punya ya otak. udah kalau gini, kalau kau kagak punya otak nggak usah naik gitu. Ya. Ustaz yang tidak punya otak. Jadi kalau kau nggak punya otak, ya pakai dulu otak baru naik. Yang saya tanya Tuhan punya silsilah, kau malah nanya manusia. Jelas Tuhan itu Aduh. Pakai otak dulu, ya baru naik. Iya, gitu. Heran saya teman-teman, ya. Yang ditanya masalah Tuhan punya silsilah, tolong dijelaskan karena bagi dia masuk akal. Sana kemari, kesana kemari, tak saya yang ditanya nggak nyambung gitu lah. Makanya jangan lupa bawa otak kalau sebelum naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Islam atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Karena Salam, kita Pak Ustadz, dari- diskusinya lintas dari iman. kampung, Pak Gitu. Ustadz. Salam. Pesen aja Pak Ustadz. Kalau yang botol-botol itu langsung turunkan aja Pak Ustadz. Ngapain kita ajak diskusi itu, nggak nyambung itu. Oke, insyaallah ya Bang ya. Oke Ustadz, salam thank sehat you. selalu Pak Ustadz. Turun Pak Ustadz. Oke. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf, kau itu cari uang lewat lab. Saya punya usaha. Kau mau ikut kerja sama saya, kata? Bisa, boleh ya. Boleh. Nggak, khusus Kristen. Kerjaannya khusus Kristen. Karena saya mau minta praktekin dua raja-raja tadi. Saya praktek sama Kristen kan gitu. Kayak gimana Kristen praktekinnya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Yang botol-botol turunin aja Ustaz, nggak nyambung itu. Ya baik Bang. Oke. Terima kasih. Ada lagi Bang, biar cepat gitu. Kita Oke, naikin yang terima antri. kasih, Ustaz. Kasihan. Sehat-sehat selalu Pak Ustaz. Oke. Selamat malam ya Bang ya. Kita naikin Selamat Kristen malam. dulu ya. Assalamualaikum. Baik. Wassalam. Ada. Kadang-kadang ya teman-teman semuanya kadang-kadang bikin kesel juga oten-oten ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, berhala. Macam mana?
Iya, teman-teman, sabar ya, sabar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kau minta naik tapi jadi berhala buat apa? Yang bener lah. Kalau naik ngomong. Kan gitu. Kalau naik ngomong. Oh, ada dua ini. Moderator, halo, selamat malam. Halo, Halo, selamat malam. Sabar, teman-teman. Ya, gantian, Rejos. Halo, selamat malam. Sorry, Pak Ustadz. Sorry, Pak Ustadz. Dari tadi tuh. Oh, oke. Saya gantikan dulu ya, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Masalahnya teman-teman Kristen gak perlu emosi sama saya. Yang saya tampilkan itu kan dari kitab Anda gitu. Ngapain nih emosi sama saya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Dua kali. Selamat malam. Kali, dah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Berapa kali dia minta naik, setelah dinaikin nggak ngomong. Macam mana? Coba kalau kau naik, ya ngomong gitu. Jangan jadi berhala. Halo, selamat malam. Ya, teman-teman semuanya, ya setelah saya cek, alhamdulillah ya teman-teman, ini tadi ada masuk sekitar 1.600.000 rupiah ya. 1.600.000 rupiah ya, 1.640 teman-teman masuknya. Oke. Sabar. Bukan buat saya ya teman-teman, buat adik-adik kita ya yang memerlukan mushaf Al-Quran. Pokoknya untuk kemajuan Islam lah intinya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Islam atau Kristen, Mbak? Saya Islam. Islam. Yakin Islam. Kok ragu-ragu gitu nyebut Islamnya. Gini Mbak, sorry ya. Saya sedang mengadakan diskusi lintas iman. Jadi yang naik itu khusus kawan Kristen gitu. Oke? Saya Islam. Kawan saya Kristen. Ya udah, kawannya aja gitu naikin kalau mau diskusi. Dan saya Islam Ya? mau masuk ke Kristen. Oh gitu. Ya udah, Anda open cam dulu. Mungkin kita bisa ngomong. Kalau tak open cam tidak bisa kah, Ustaz? Harus Wajib masalahnya Mbak. kah? Peraturan dari awal masalahnya udah.
Boleh? Silahkan di open cam dulu kalau mau melanjutkan diskusi. Gak apa-apa, Islam kan katanya mau masuk Kristen. Iya. Ya dari manusia mau jadi binatang kan gitu. Apa? Kalau Loh, berkawin sama orang gini. Kristen, kalau berkawin sama orang Jangan marah dulu, jangan marah dulu. Kalaunya di Islam, bentar. Ya kalau di Islam gini Mbak, ya Allah memanggil hambanya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Kalau di Kristen apa? Hai domba-domba yang tersesat. Apa coba? Makanya saya bilang dari manusia mau jadi hewan kan gitu. Betul nggak teman-teman? Udah bagus dipanggil orang gitu, mau dipanggil domba. Gitu Mbak. Dari manusia mau jadi hewan kan? Mbak, kalau mau lanjut silahkan open cam-nya, nggak apa-apa. Oke? Daliana saya turunkan dulu ya. turunkan aja. Kalau ya udah Mbak Liananya nggak mau open cam kan? Oke, silakan ya. Thank you. Nggak perlu tanya-tanya. Main tanya-tanya yang kayak gitu nyamar buat apa saya? Ngaku Islam mau masuk Kristen ya banyak yang kayak gitu ya. Temen-temen ini kayak gak tahu Kristen aja. Halo, selamat malam. Malam. Oke, Bang kebenaran sejati silahkan iya. Selamat malam. Apa yang punya Sisila ini, Tat? Saya nanya nih, Tuhan punya silsilah. Kira-kira masuk akal gak? Tuhan punya silsilah. Rob aja punya Sisila. Nah, nggak nyambung pula jawabannya. Yang saya tanyakan, kira-kira kalau Tuhan punya silsilah, kira-kira masuk akal nggak? Dari mana dalilnya lagi tuh, Tat? Makanya saya nanya, tuh kan judulnya pertanyaan. Oh. Tuhan punya silsilah, gitu. Kira-kira masuk akal nggak menurut Anda Tuhan punya silsilah? Bisa juga lah, masuk akal juga itu, Tat. Kayak gimana? Coba, Tuhan yang punya silsilah supaya masuk akal, tolong jelaskan sama saya gitu. Kalau bagi saya nggak masuk akal Tuhan. Kalau bagi saya nggak kayak gini Bang. Kalau bagi saya nggak masuk akal Tuhan punya silsilah kan gitu. Tapi kenapa judulnya Tuhan punya silsilah? Dari mana Pak Ustadz? Makanya judulnya mengandung pertanyaan tuh. Iya, dari mana? Kita sepakati aja dulu ya, Tuhan nggak punya silsilah, nggak perlu silsilah gitu. Itu dari keyakinannya Pak Ustadz kan? Nah, dari apapun, mau keyakinan siapapun kita sepakati. Kalau Anda nggak sepakat, berarti Tuhan Anda yang punya silsilah. Kan ketawa. Kalau Anda nggak sepakat, berarti Tuhan Anda yang punya silsilah gitu. Coba jelaskan sama saya. Iya, saya yang bertanya sama Pak Ustadz sekarang. Dari mana Pak Ustadz dapat ini Tuhan punya silsilah? Kan gitu. Pak Ustadz yang nulis di sini gitu. Di komat Pak Ustadz, Tuhan punya silsilah tanda tanya. Sekarang saya tanya, kan gitu. Saya kan tamu mau nanyakan. Dari mana Pak Ustadz tahu ini? Oh, dari mana tahu? Iya. Jadi dari kawan-kawan Kristen. Teman-teman Kristen menuhankan Yesus, yang mana Yesus ini mempunyai silsilah. Lalu siapa Yesus ini? Kata teman-teman Kristen Tuhan. Berarti Tuhan Kristen punya silsilah.
Kan gitu. Berarti nggak bisa diapakan lah Pak Ustadz ya. Apa namanya itu, jadikan satu yang akurat Pak Ustadz ya. Soalnya dari orang soalnya Pak Ustadz ya. Nggak dari Bible kan Pak Ustadz. Ya, bukan dari orang aja, dari satu agama Kristen gitu. Rata-rata kalau ditanya apakah Tuhan kalian punya silsilah, Yesus punya silsilah, punya. Berdasarkan Makanya saya bertanya sekarang judulnya. berdasarkan Bible enggak? Lah, berdasarkan Bible Yesus itu punya silsilah. Tunjukkanlah Pak Ustadz kan gitu. Bible kau sendiri masa kau nggak tahu sih? Pak Ustadz yang baca gitu. Ya udah, buka aja Matius 1 pasal 1 tuh. Baca kenapa Pak Ustadz? APK 1 soalnya. Ini ya udah, baca bunyinya kayak gini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya mau tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, Dalam berarti manusia. Tuhan Kristen punya silsilah. Berarti Tuhan Kristen punya silsilah. Iya, sebagai daging dia punya silsilah. Kalau sebagai Tuhan Dia punya silsilah. gimana cara coba? Aduh. Yang nggak terlihat gimana mau tanya silsilah Pak? Sampai kapan pun nggak bakalan ketemu akhirnya kita, akalnya kita Pak Ustadz. Masalahnya gini Bang, Anda berani jujur. Masalahnya gini, ya kalau Tuhan punya silsilah, nanti ada ibu Tuhan, ada ayah Tuhan, ada kakek Tuhan, ada nenek Tuhan, ada sepupu Tuhan, gitu kan? Dari mana? Masa Tuhan punya kakek? Bisa juga punya loh. Udah dibatasi Iya. Bang, kenapa kau Bang? Pelanggaran kau. Aduh, Pak, ya kamu ini. Ya udah, turun dulu ya. Pelanggaran dia. Bentar teman-teman. Untuk berakhir ya. Pembatasan berakhir. Masalahnya saya di sini teman-teman lihat juga nih 2 kali udah. 1 kali lagi kena ya tamu saya, mati lab saya, pasti mati. Ini saya harap ya tamu saya jangan sampai kena lagi nih ya. Kalau kena lagi tamu saya, udah lab saya 3 hari dah nggak nongol. Masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Pak. Pak, Tambunan ini Islam atau Kristen? Ada juga Tambunan kemarin Islam. Oh, kita asli Kristen Pak Ustadz. Ya udah, kita diskusi aja nih Pak. Kira-kira Anda mau bahas judul atau tidak nih? Boleh juga bahas yang lain. Kita boleh ikutkan Tuhan itu punya silsilah, boleh juga itu Pak Ustadz. Loh, ikut tema. masuk akal nggak kira-kira Pak? Kalau menurut kita istilah cara sekolah kita berpikir serapa Pak Ustadz ya nggak masuk akal sih Tuhan punya silsilah. Duh, Anda tahu nggak masuk akal? Kalau kami mengimani Yesus itu Tuhan, kami mengimani orang Kristen Pak Ustadz. Iya, kalau Yesus punya silsilah berarti Tuhan Anda punya silsilah. Gitu. Iya. Ya, kalau Tuhan Anda punya silsilah nanti ada paman Tuhan, ada ayah Tuhan, ada ibu Tuhan, ada kakek Tuhan, ada nenek Tuhan, ada sepupu Tuhan. Ini keluarga Tuhan jadinya. Kalau Tuhan punya keluarga, mana yang mau kita sembah? Semua keluarganya disembah karena Tuhan semua. Kalau kami nggak kan aneh gitu. Kalau kami Kristen ini ya Yesus itu kami anggap sebagai Tuhan karena apa? Dia kan juru selamat, menyelamatkan umatnya, menebus dosa dari apa itunya Pak Ustadz. Kalau kami ini Kristen. Itu kan alasan dari Kristen menuhankan Yesus. Yang saya tanya itu nanti kalau Tuhan punya keluarga ini kita sembah semua gitu keluarga Tuhan ini.
Kalau kami gini aja ya Pak Ustadz, kita kan bisa melihat macam kami ini Kristen yang Bapak lihat lah, macam kita lihat banyak di TikTok ini kan, masalah pendeta-pendeta banyak mujizat loh yang mengatasnamakan Tuhan Yesus loh Pak Ustadz. Itu sudah kita lihat loh. Pak, nanti kita bicara mukjizatnya. Yang saya bahas di sini silsilahnya dulu gitu. Silsilah Tuhan ini bagi saya nggak masuk akal kalau Tuhan ada keluarga Tuhan gitu loh. Kayak gimana caranya supaya akal sehat itu menerima keluarga Tuhan, paman Tuhan, cucu Tuhan, anak Tuhan, bapak Tuhan, ibu Tuhan, nenek Tuhan, kakek Tuhan, macam mana ini? Iya, kalau Tuhan itu punya kakek, ngapain nyembah cucu Tuhan? Lebih baik nyembah kakek Tuhan. Lebih tua, lebih dulu ada kakek Tuhan itu. Betul nggak, Pak? Loh, bapaknya sendiri ketawa. Coba dipikir, daripada kita menyembah cucu Tuhan, lebih baik kita menyembah kakek Tuhan. Karena kakek Tuhan lebih tua, lebih dulu ada, menurunkan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini tapi kami lebih hebat kalau kakek di Tuhan Kristen ini. Pak Ustadz dibilang itu seperti firman kami kan, akulah jalan kebenaran hidup, tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku loh Pak Ustadz. Berarti aku itu Tuhan Yesus kalau sama kami Pak Ustadz. Jadi kalau tidak sampai kepada Bapa, nggak sampai itu kepada Tuhan gitu loh Pak Ustadz. Harus sampai pada Yesus baru gitu Pak Ustadz kalau kami Kristen. Kalau itu kan pembahasan ajarannya. Sebelum ke ajaran, sebelum yang ke lain-lainnya, coba dibikin masuk akal dulu, maksud saya masalah silsilah Tuhan. Ini lama-lama nanti ada pula menantu Tuhan, kan gitu. Ini susah gitu loh Pak, kalau Tuhan punya keluarga menantu Tuhan. Macam mana? Betul gak teman-teman? Ada pula nanti menantu Tuhan. Itu dulu yang saya bahas. Kalaunya ajaran ya nggak apa-apa. Ya ibaratnya Kristen menuhankan Yesus karena dia juru selamat atau karena ajarannya, no problem gitu. Cuma yang supaya masuk akal dulu bagi kita itu keluarga Tuhan itu kayak gimana gitu loh. Karena kata Anda Yesus itu kan imani dia itu sebagai Tuhan. Ya itu Pak, iya, itu aja punya itu tidak bisa diingkari loh. Itu seluruh dunia loh. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Susah ini. Nanti ada opung Tuhan menantu Tuhan, macam-macam. Udah Pak, ya bagi saya yang seperti itu Tuhan punya silsilah nggak masuk akal. Kalau Tuhan punya silsilah berarti gugur ketuhanannya gitu. Gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi gini aja intinya Pak Ustadz, kita ya aku Pak Ustadz izin pamit ya, salam kenal kita Pak Ustadz ya. Yang intinya kita salam toleransi Pak Ustadz ya. Oke, turunkanlah Pak Ustadz itu salam toleransi. Oke. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Ustadz, selamat malam. Susah nanti ada menantu Tuhan, ada opung Tuhan, ada sepupu Tuhan, ada tuan tua, Tuhan tua, ada pula Tuhan muda. Macam mana? Bingung. Nanti ada ayah tiri Tuhan, ibu tiri Tuhan, keluarga Tuhan. Ada. Malam Ustaz. Yo, malam. Ini kan abang yang tadi nih. Iya. Iya, naik lagi kau Bang. Ustadz kalau mau pencoba berani Ustadz lawan Edis, Bang Edis. Edis mencret itu. Suruh Edisnya ya, suruh Edisnya kesini gitu. Udah mencret berapa kali masih kalian banggakan? Ada. Mertua Tuhan, mantan istri Tuhan.
Sakit kepala saya mikir yang kayak gitu. Ya Edis itu cuma pelawak Pak. Ya ngapain kau banggain Edis? Halo, selamat malam. Halo Pak Ustadz Yusuf PI. Bang, pakai akun yang bisa open cam Bang, karena syarat utamanya open cam. Ya. Oh, belum bisa saya Pak Ustadz, soalnya masih Iya Bang, kan diturunin moderator karena syarat utamanya open cam Bang. Bingung saya ya. Jepri itu udah tadi Bang Paras, Jepri. Halo, selamat malam. Halo, Daud Huta apa ya? Selamat malam Bang. ya, ya. Oke Bang Daud, dari Kristen ya? Oke Bang. Dari Kristen. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau ditanya bisa, mau di apa bisa Bang? Itu Bang, kalau saya kan nanyanya apakah masuk akal Tuhan punya silsilah? Gimana? Pertanyaan menjurus kemana nih Bang? Ke kawan kita yang Kristen, apalagi kan abang Kristen. Kok turun? Saya nanya kok turun? Macam-macam juga kelakuan teman-teman Kristen ini ya. Nggak tahu dah. Terserah deh teman-teman. Tuhan punya kartu keluarga kayak terserah kalian. Bingung juga saya. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Malam Bang. Islam Kristen Bang? Oh, saya Kristen Bang. Nah, kalau mau diskusi Bang silahkan open camnya, dibuka dulu kameranya. Aduh, ya, tunggu ya. Noise tuh, ada bunyi mainan anak-anak tuh. Noise Bang. Turun sendiri, bukan moderator yang turun sendiri dia. TV ya. Oh, yang mana nih? Ada dua. Waduh, Theo ini sakit telinga Bang. Petani sawit, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam. Islam Kristen Pak? Wah, Islam atau Kristen? Kristen. Open cam lah dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. Pak, Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Saya mau nanya aja sedikit, kurang paham. Apa tuh? Boleh nanya tentang Islam sedikit ya? Boleh, silakan. Di bulan Ramadan kan ada puasa. Setelah puasa ada fitrah. Yang antara fitrah dengan puasa itu yang mana yang duluan? Antara fitrah dan puasa ya puasa duluan. Oh iya. Tapi Iya. kenapa orang yang Kenapa belum hanya puasa itu? itu dibayarkan fitrahnya? Maksudnya belum puasa dibayarkan fitrah kayak gimana itu? Tapi kenapa orang yang belum pernah puasa fitrah dibayarkan? Waduh, kok suaranya cepat, bisa diulang Pak? Ngelek. Iya, ngelek masalahnya. Iya,
Apakah yang dimaksud bapaknya tuh zakat fitrah atau zakat mal atau fidyah? Nah, kan pertanyaan beliau nggak jelas. Orang yang nggak yang belum puasa tapi dibayarkan fitrahnya, maksudnya kayak gimana? Makanya diperjelas dulu biar kita juga nggak salah menjawabnya, gitu lah. Yang mana nih? Noise nih, ini noise siapa nih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Yusuf PI. Iya, Raja Padoha, selamat malam. Dari Kristen? Kristen, Bang. Open cam dulu, Bang. Kita ngobrol aja nih. Iya. Oh, gelap. Di mana itu, Bang? Gelap. Aku lagi di apa ini? Di pengungsian. Oh, pengungsian. Oke. Anda mau nanya atau mau ditanya? Mau nanya, Bang. Silakan. Cuma nanya kuasa si Muhammadnya. Kuasa Nabi Muhammad. Iya. Oh, baik. Kuasa Nabi Muhammad memasukkan seluruh umat Islam ke dalam surga. Tuh kuasanya. Terus juga kuasanya juga ya menyembuhkan buta. Menyembuhkan orang buta. Terus banyak lagi. Wah, banyak ribuan. Masa bisa dan si Muhammad buta huruf? Masa bisa menyembuhkan yang buta? Sedangkan dia buta huruf. Nggak ada hubungannya mukjizat dengan buta huruf, Bang. Kalau buta huruf itu wajar, kan Nabi Muhammad nggak ada tulisannya, itu wajar kalau buta huruf. Ya coba di kitab Anda, Yohanes itu buta huruf, kok ada tulisannya? Yohanes penulis kitab Kristen yang namanya Yohanes itu buta huruf, itu Yohanes. Kok ada surat Yohanes di kitab Kristen? Kenapa? Yohanes itu buta huruf. Iya, soalnya si Muhammad itu bukan panutan dia. Masa? Jadi kalau Nabi Muhammad udah saya jawab. Nabi Muhammad itu wajar, dia tidak ada menulis. Kalau buta huruf ya wajar, nggak ada tulisannya juga. Ini buta huruf bisa menulis di kitab Kristen, macam mana itu? Katanya buta huruf berarti tulisan kitab Kristen tuh ngibul semua gitu, Yohanes tuh. Memang betulnya si Muhammad buta huruf. Betulnya si Muhammad buta huruf kan? Betulnya kan? Lah, kan saya udah jawab tuh. Silakan coba dijawab. Gimana tuh Yohanes buta huruf? Kok ada tulisannya Yohanes dan surat Yohanes? Tuh macam mana dia tulis surat padahal buta huruf? Si Yohanes itu di kitab kau itu, dia kan buta huruf itu. Bukan. Gimana dia menulis surat? Yohanes pintar itu, Bang, pintar itu. Mana dalilnya? Kau ini. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baik, ini ya. Kau baca ya kitab kau. Ya, nih. Bukankah di Kisah Para Rasul 4 nomor 13 disebutkan Petrus dan Yohanes buta huruf? Nih, walaupun seandainya arti kata agramatos ya dalam Kisah Para Rasul buta huruf, jadi Petrus dengan Yohanes tuh buta huruf. Tiba-tiba ada surat Yohanes nih. Yohanes. Surat Yohanes, dari mana Yohanes nulis? Terus ada surat Petrus. Ya, Petrus. Tuh, Petrus. Ada kan suratnya? Petrus nih, Petrus 1 pasal 1 contohnya. Kan gitu. Tuh, surat Petrus salam. Petrus nulis surat padahal orangnya buta huruf.
Tulisan siapa? Jadi siapa? Jadi siapa yang nulis surat Yohanes, surat Petrus, kibul-kibulan pendeta kalian atau kayak gimana ini? Siapa menulis? Kok bisa mereka menulis padahal buta huruf? Ayo. Itu karangan itu bang. Karangan siapa itu? Oh, karangan, bukan tulisan Yohanes sama Petrus, karangan ini. Iya, karang. Aduh, Bang. Jadi ngapain nanya? Maksud saya ngapain nanya Nabi Muhammad? Sedangkan penulis kitab kau itu buta huruf. Soalnya bang, banyak yang bilang Tuhan kalian si Muhammad soalnya. Padahal Nabi Muhammad itu Nabi, bukan Tuhan. Apa mujizat si Muhammad bang? Apalah? Ya kan kayak gitu. Bentar Bang, saya nggak ketemu. Apakah cuma karangan gini? Jawabannya cuma karangan gitu. Yohanes tuh sama Petrus tuh karangan gitu. Karangan pendeta kalian gitu. Atau karangan tukang tulisnya nih. Tukang apa ini? Iya, pendeta bukan. Kok ada? Bukan Tuhan itu bang. Beda jauh itu pendeta sama Yesus. Soalnya ini kan masalah dimisi Tuhan ini. Oh, jadi iman kalian ini berasal dari karangan gitu? Bukan. Itu karang-karangan. Kitabnya kan dari karangan. Waktu itu. Mana ada tulisan buta huruf? Lah, makanya saya tanya sama Anda, saya pun bingung. Petrus dan Yohanes itu buta huruf. Kok tiba-tiba ada surat Petrus, surat Yohanes? Siapa tukang tulis? Padahal mereka buta huruf. Murid Yesus kan nggak ada buta huruf, pintar-pintar itu semua. Punya mujizat itu semua. Punya mujizat. Ini saya kasih lagi ayatnya. Nih, saya bukakan aja ya sama-sama kau nih. Bentar ya. Nih. Bentar. Nih ya. Nih. Kalau kamu lihat ya, Kisah Para Rasul 4 di kitab kau ya. Jadi Yohanes dan Petrus ini tidak terpelajar. Tidak terpelajar nih, saya bukakan aja di kitab Alkitab Sabda ya. Nih. Biar kamu paham. Mana gitu. ada Alkitab Sabda itu bahasa-bahasa dari Arab itu, Bang. Bentar. Saya bukakan buat Anda. Saya nih baik hati. Iya, aku pun baiknya, Bang. Cuma pingin ya. Makanya nih. Kita bahas sedikit. Saya agak bingung, makanya saya mau bertanya nih. Nih, bentar. Nih. Ya, kita baca dulu. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi apa yang dimaksud tidak terpelajar di sini ya teman-teman? Nih, tidak terpelajar ya. Tidak terpelajar, mari kita buka. Tidak terpelajar yang dimaksud adalah buta huruf. Gitu. Bentar. Jadi Petrus dan Yohanes ini buta huruf. Kok tiba-tiba ada tulisan Yohanes, tulisan Petrus, itu dari mana? Coba itu dari mana? Itu karang-karangan, Bang. Karang-karangan.
Yang lain, yang bermanfaat lah Bang nanya. Ngapain mikirin Nabi Muhammad kan? Penulis kitab kalian aja buta huruf mereka. Mujizat lah, mujizat si Muhammad. Apa semenjak hidup si Muhammad? Apakah ada mujizatnya? Waduh. Kebanyakan kalau mukjizat Nabi Muhammad tuh. Biar bisa nanti bandingkan mana lebih kuasa daripada Yesus. Cuma itu apa? Coba dulu terangkan apa mujizat yang dilakukan si Muhammad. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang buta, toh. Bisa memasukkan manusia ke surga, tuh. Ayo. Tapi nggak ada dalilnya ya kan? Nggak ada itu. Ada dalilnya. Nggak ada tulis di Al-Quran itu. Kalau Yesus. Nih. Ada. Nih, sabar ya. Ada. Nih. Kita baca aja ya dalilnya. Nabi Muhammad memasukkan ke surga kan. Nih. Dalilnya. Semua umatku, nih dalil ya. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Tuh. Ya, semua umatku akan masuk surga. Sekarang saya mau tanya, mana kata Yesus? Ya, si Yesus itu apa? Bisa memasukkan ke surga? Mana semua Kristenku masukkan ke surga? Kata Yesus mana? Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kenapa, Mak? Kalaunya nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain menuhankan Yesus? Kalau Yesus tidak ada memasukkan Kristen ke surga atau Katolik ke surga, ngapain dituhankan? Ya justru baik lah. Tapi kalau masalah ke surga Bang, nggak ada manusia bisa masuk ke surga. Semua manusia berdosa Bang. Iya. Semua manusia berdosa, makanya mukjizat Nabi Muhammad memasukkan umat Islam semuanya ke surga. Tuh mukjizatnya. Umat Tuhan Yesus ke surga Bang. Kalau coba kalau Yesus mana memasukkan Kristen ke surga? Ada nggak dalilnya? Nggak ada yang bisa masuk ke surga. Kristen pun nggak ada. Kalau nggak Kristen nggak ada juga. Iya. Kristen nggak ada juga masuk ke surga. Lalu kenapa kau jadi Kristen? Cuma kalian ya Bang percaya iming-iming si Muhammad itu bisa masuk ke surga. Nggak ada itu. Yang saya tanya, kalau si Yesus itu tidak memasukkan ke surga, terus Kristen juga nggak ada, ngapain kau jadi Kristen terus menuhankan si Yesus? Justru dia penebus dosa Pak. Umat Allah. Dia aja berdosa. Udah rela dia. Yesus aja berdosa. Udah rela dia mati di kayu salib. Bang, Yesus aja juga berdosa. Mana berdosa itu Tuhan Yesus? Yang namanya ngambil milik orang dosa nggak? Ya dosa lah. Oh dosa. Ya keledai orang gak dibalikin Yesus. Kau ngarang-ngarang kau Bang. Mana nih, coba kita baca. Nah, janganlah ngarang-ngarang. Covid ada di kitabmu, masa ngarang? Tuhan Yesus tidak pernah mencuri itu. Segala yang ada di bumi milik Yesus itu Bang. Nah makanya nih ya, Yesus ambil keledai ya, gak balikin keledai orang nih. Nih saya kasih ayatnya di kitab kau lagi ya, kitab kau. Kau baca aja Matius 21 nih. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Apa suruhan Yesus? Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku.
Dan jikalau ada orang menegur kamu, kata Yesus, kalau kamu keciduk, kan gitu. Pencurian ini kalau keciduk, maka bilang aja Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Terus di bawahnya, nggak ada lagi Yesus ngembaliin keledai orangnya. Kalau gak balikin keledai orang, itu apa namanya coba? Itu udah miliknya itu Bang. Segala yang isi bumi ini itu milik Yesus, itu miliknya. Ciptaannya. Iya. Itu semua. Tapi kan janjinya di sini ia akan segera mengembalikannya toh. Kapan mengembalikan Yesusnya? Iya, udah dikembalikan. Nggak ada nih, sampai ke bawah nggak ada lagi dikembalikan Yesus. Nggak tahu kemana udah dibawa Yesus keledainya. Yang pengarangnya itu nggak tahu dia udah dikembalikan keledainya. Oh, pengarangnya salah. Pengarangnya nggak tahu udah dikembalikan gitu. Aku udah tahu dikembalikan itu. Iya, macam mana pula, makanya penulisnya buta huruf sih. Iyalah buta huruf. Makanya penulisnya buta huruf, makanya mungkin lupa tulis dia si buta huruf ini. Yesus udah ngembaliin keledai, kan gitu. Tulisan hayalan itu, hayalan. Oh, hayalan, ini hayalan. Saja. Iya. Itu Bang. Haleluya. Haleluya ya Bang ya. Iya sering. Maghrib itu Bang, tulisan itu sering kedengaran itu. Ayalan saja. Iya, makanya saya jawab haleluya. Kan gitu. Jawabannya haleluya. Haluludah kan gitu. Gitu Bang. Apa nih? Ayo. Tuduhan apa lagi kau mau bawa ke Islam? Ada di Kristen semua masalahnya. Kenapa nggak terima kalian Bang dibilang Tuhan kalian Muhammad? Loh, karena Nabi Muhammad itu memang bukan Tuhan dan dia tidak mau dituhankan. Kenapa kalian puji-puji dia? Memangnya memuji menuhankan? Salah. Jembah. Gini. Kau punya istri nggak? Punya. Kau puji istri kau menyembah istri kau gitu? Bukan. Bukan kan? Iya, kenapa kalian sembah Ya itu kalau umat Islam memuji Nabi Muhammad bukan menyembah Nabi Muhammad. Kayak kau memuji istri kau, bukan berarti kau menyembah istri kau karena memuji istri. Gitu juga umat Islam memuji Nabi Muhammad. Bukan berarti menyembah Nabi Muhammad atau menuhankan Nabi Muhammad. Nah. Aduh, nggak waras kau Bang. Beda itu ya. Beda itu. Beda. Memuji dengan menuhankan beda. Iya ya. Makanya pemikiran orang yang haleluya memuji menuhankan katanya. Itu tuh Raja Halu itu, haleluya kan gitu. Gitu Bang. Iya Bang. Ada lagi? Tapi selama ini cuma itu yang kalian puji-puji terus. Padahal si Muhammad dia di liang kubur. Namanya memuji kan bukan menuhankan. Tadi udah dijawab. Ayo. Garuk-garuk kan kau kepala kau. Halu dah. Pelajari dulu bahasa. Yang mana memuji, yang mana menuhankan, beda. Kosakata dasarnya aja beda. Banyak temanku Muslim Bang, istriku aja Islam dari Islam. Nah, tapi cuma tahu-tahu baca-baca Al-Quran, tapi artinya nggak tahu dia kayak mana itu. Ya mending Bang baca Quran nggak tahu artinya. Ini sudah
dibaca bahasa Indonesia enggak ngerti pula. Masih mending itu kalau bahasa Arab dibaca nggak tahu artinya, wajar. Ini yang sudah bahasa Indonesia dibaca enggak ngerti pula sudah dibaca. Gitu ya. Aduh, apaan itu? Sudah bahasa Indonesia dibaca enggak ngerti pula yang dibacanya apa. Bayangkan kayak gitu. Itulah dibilang tungkuriung, iya bang, tungkuriung. Iya, tungkuriung itu memang. Tungkuriung itu bang. Iya banyak memang. Susah bang. Muslim kayak gitu. Besok bahasa Arab. Iya, apa artinya itu ku bilang kan? Nggak tahu dia. Masih mending bang itu bahasa. Bang saya udah bilang masih mending itu bahasa Arab, orang nggak tahu artinya kalau dibaca wajar. Ini bahasa Indonesia. Udah dibacanya kagak ngerti pula apa maksudnya. Jadi bahasa apa lagi? Bahasa hewan, bahasa planet gitu biar ngerti. Udah bahasa Indonesia, ya Bible tuh bahasa Indonesia, udah. Nggak ngerti Kristen isi kitabnya. Bayangkan kayak gitu. Kata Yesus ya Tuhan Allah, sembahlah Tuhan Allah. Yesusnya yang disembah. Iya, harus bayangkan. Udah bahasa Indonesia. Kenapa masih nggak ngerti? Diterjemahkan bahasa Arab itu bahasa Indonesia bang, biar cepat ngerti. Oh ada juga bang, diterjemahkan juga Al-Quran itu ke bahasa Indonesia. Semua udah ngerti. Nih tuh bahasa Indonesianya tuh samping. Tuh. Biar enggak apa itu perdebatan kita sekarang. Masa kalian cuma bahasa Arab udah masuk surga. Udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Iya. Yang kagak jelas tuh bahasa Yunaninya kagak ada, cuma ada terjemahannya. Diterjemahin bahasa Indonesia, dibaca kagak ngerti pula yang dibacanya. Iyalah. Makanya itu umat halu ya itu bang. Iya kasihan. Umat halu. Kasihan warga-warga apa itu yang kecil-kecil nggak tahu bahasa Arab itu, kasihan. Cuma baca-baca aja bahasa Arab kan. Gitu. Tapi daripada ngasihani yang kecil-kecil bang, lebih baik ngasihani Kristen, ngasihani diri abang. Coba abang baca kitab abang, gak bakal ngerti abang apa isinya. Padahal udah ada bahasa, padahal bahasa Indonesia loh itu bang. Iyalah bahasa Indonesia itu dah. Oh, iya udah bahasa Indonesia nggak ngerti juga Kristen isi kitabnya. Ya, padahal udah bahasa Indonesia, Kristen nggak ngerti juga bahasa kitabnya. Masa yang dikerjakan nggak tahu artinya, itu kan sama dengan mubajir itu, mubajir. Lebih baik bang, abang kan baca Amsal 7 kayak gitu, ya skill 23 tuh. Kan kitab abang dibaca lah. Kenapa nggak mau baca? Mau ngajar. Ini mari kita baca kitab abang dikit nih ya. Ya, coba dulu. Abang yang baca lah. Nih saya gedein. Baca. Marilah kita memusnahkan berakhir hingga pagi hari dan sama menikmati asmara. Iya. Lanjut. Apa ini lagu ini bang? Kitab kau lah, kok lagu? Lagu dulu. Kitab kau ini kok lagu sih? Lanjut nih. Karena suamiku dan di rumah. Tidak di rumah. Oh, apa itu? Ia sedang dalam perjalanan jauh. Wah, itu kita. Satu lagi bang. Ini bagus juga nih bang. Kitab kau juga nih isinya. Ya, kita baca dikit.
Nih, ya. Alkitab apa itu bang? Masa ada sayur Nih, kitab? nih Yehezkiel 23 Alkitab kau. Nih, saya gedein. Mereka Baca dulu. bersandal di masjid. Apa itu? Masjid. Oh, masjid. Mesir, bukan masjid. Lanjut. Mereka bersandal pada masa mudanya. Masa mudanya di sana susunya dijama-jama. Masa apa itu bang? Kau ini kita. Saya isi Al-Quran ini. Ini kitab kau isinya. Ini apa nih? Alkitab ya? Al-Quran diperjamakan ini. Biasanya di Ini Alkitab kan nih? Gitu. Hadis. Ini Alkitab kan? Ada montok-montoknya. Aduh. Abang. Ini Alkitab betul nggak? Kau prank aku ya? Nih makanya nih kita baca Alkitab ya. Oke? Mari kita baca dah. Kau kagak percaya. Nih, saya bukakan dari sini nih. Ya. Mana nih Yehezkiel? Al-Quran terjemahkan itu bang. Terjemahan Al-Quran itu. Gak ada di Alkitab tertulis kayak gitu bang. Kau makanya baca kitab kau. Biasanya di Al-Quran tertulis itu ada montok-montok. Nggak ada di Al-Quran. Banyak di kitab kau yang kayak gitu, yang montok-montok. Nggak ada itu bang, montok-montok di situ. Makanya nih ya, saya bukakan buat kau, khusus buat kau kan gitu. Ulangan. Di ulangan. Nih, coba saya bukakan buat kau. Dua raja-raja kan gitu. Esther. Ini banyak nih Mazmur kan gitu. Yehezkiel, Yeremia. Dari mana dapat? Nih. Dari mana? Dari kitab kau. Makanya nih baca. Terjemahkan kau itu bang. Siapa yang terjemahin? Pendeta kaulah yang terjemahin. Kok saya? Nih. Mana ada sandal di situ, sandal. Nih. Ini kan Alkitab kau ya, ini Alkitab kau. Nah. Iya. Alkitab. Nah, ya. Nah, mari baca. Kecil kali hurufnya. Nggak bisa lagi aku bang. Nih, mereka melacur di Mesir. Mereka melacur pada masa mudanya. Mana? Di sana. Tak Mesir. Ini kitab kau. Kau bacalah. Nih Yehezkiel 22 nih. Nanti kau buka Alkitab kau di rumah ya. Tuh. Di sana susunya dijamah-jamah kata kitab kau. Mana ada bidadari di situ? Di sana buah dadanya diremas-remas kata kitab kau. Dada keperawanannya dipegang-pegang. Tuh. Ini kitab suci atau kitab porno sih? Alkitab ini. Itu namanya itu dirubah itu. Al-Quran kiannya itu Al-Quran di baru. Bukan Al-Quran itu. Kau salahkan pendeta kau lah yang tulis. Makanya saya bilang, udah dibilang penulis kitab kau ini buta huruf. Gini jadinya tulisannya. Iya, buta huruf memang mengarang itu. Iya, makanya sudah tahu buta huruf penulis kitab kau malah disuruh nulis kitab. Palsu tidak palsu. Makanya palsu, kitab kau palsu. Mana ada yang asli kitab kau? Dasar. Ada lagi bang? Cuma satu lagi bang. Apalagi? Ini kau Kristen terakhir bang. Habis ini saya off. Iya. Cuma sampai itu. Saya. Kenapa kalian salah mengerti arti sunat itu bang? Kenapa kalian kalian potong sunat?
Padahal kami sunat itu adalah itu perjanjian, artinya itu sumpah sunat. Bentar, kau nanya masalah sunat, kau udah sunat belum? Istriku sunat. Udah sunat belum? Istriku sunat. Kaunya yang kutanya kau. Enggak. Soalnya aku nggak disunat. Kalian kan mengertikan sunat itu. Kalau kau nggak sunat, ya belum dipotong, nonot kau tuh ngapain kau tanya sunat? Iya, Bang. Justru heran aku, Bang. Yang nanya sunat itu yang udah sunat. Kalau yang belum sunat, potong dulu. Saya ada nih gerinda di sini, gerinda potong ada. Di sini kau kalian gratis. kurangi ciptaan Tuhan itu? Itu soalnya. Aku kenapa kalian kurangi ciptaan Tuhan? Udah dikasih helmnya. Gini, kau nggak usah heran sama umat Islam. Nonot Tuhan kau aja dikurangin juga. Mana ada sunat Yesus? Lah, Yesus itu disunat, nonotnya juga dihilangin itu. Itu perjaka itu, Bang, perjaka. Kau nggak tahu Tuhan kau nonotnya disunat, nggak tahu kau? Enggak. Hah? Tahu. Makanya kau nggak perlu nanya lagi, Tuhan kau aja nonotnya disunat juga. Macam mana pula kau? Arti sunat tahu, Bang? Arti sunat. Kan sunat kayak Yesus tuh, ya nonotnya dihilangin, dipotong. Bukan, itu. Lah, berarti Yesus salah. Kalian potong nonot. Salah Yesus, nonotnya dipotong, Yesus tuh salah gitu. Jadi nggak enak dikurangi itu, Bang. Makanya kagak usah umat Islam, Tuhan kau aja nonotnya dikurangi. Padahal macam mana pulang, Bang? Padahal nggak ada tertulis itu di Al-Quran harus disunat, Bang. Lah, Yesus Tuhan kau siapa yang nyuruh sunat? Nggak ada. Makanya ngapain dia dipotong nonotnya? Nggak ada dipotong itu. Kau nggak baca Tuhan kau nonotnya dipotong? Ada. Makanya bingung kalian memperjemahkan arti sunat itu, nggak tahu kalian, Bang. Kasihan kalian lah. Kalian potong nonok. Ini Tuhan kau nonotnya dipotong nih. Ya, nih. Nih. Mana ada tertulis sunat? Nih, coba lihat. Nonotnya Tuhan kalian dipotong. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yesus nonotnya dipotong. Arti sunat itu salah mengerti kalian, Bang. Sunat itu bukan nonot dipotong, Bang. Itu sumpah itu arti sunat. Perjanjian itu artinya. Udah, saya tanya kau dulu, kenapa Tuhan kau nonotnya dipotong? Nggak ada. Kenapa Tuhan kau disunat? Nggak ada disunat itu, Bang. Kalian yang salah. Inilah Tuhan kau ini ya. Kalian baca dulu, itu kenapa? Itu. Kalian potong. Kalian salah. Daripada kau nanya umat Islam kenapa nonotnya dipotong, tanya Tuhan kau lah, kenapa Tuhan kau nonotnya dipotong. Itu. Ngapain nanya Islam? Nanya Yesus lah, kenapa Yesus nonotnya dipotong gitu. Bukan sunat potong nonot itu, Bang. Artinya sunat itu bukan arti sunat bukan nonot dipotong, Bang. Apa pula? Arti sunat perjanjian itu, Bang. Sunat disumpahkan kayak gitu artinya. Kalian kan kacau kau. Berarti Yesus salah gitu nonotnya dipotong ini. Kalian yang salah, Bang. Potong nonot. Yesus aja nonotnya dipotong, macam mana? Iya, pengertian sunat itu, Bang. Kacau kau. Aduh. Daripada kau nanya Islam,
di tempat kau, ya Tuhan kau aja nonotnya dipotong, tanya Tuhan kau dulu lah, ngapain nanya umat Islam? Makanya kasihan Bang, kalau apa nanti kan razia kena tilang terus lah kalian nanti. Udahlah, itu aja, lebih baik kau mikir kan di kitab kau. Ini pikirin tadi, kenapa kitabku ada padahal Yohanes sama Petrus kan dia buta huruf, kan gitu. Ada tahu begitu. Terus tadi kenapa di kitab kau tadi ada susunya di jamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang, pikirlah itu. Terus kenapa Tuhan kau nonotnya dipotong? Pikirin itu, ngapain mikirin umat Islam? Beda. Udah heran saya. Berarti sama ya Bang. Di kami ada, di kalian pun ada ya. Kayak gitu. Makanya kau aja yang kagak potong nonot. Saya punya gerinda potong di sini. Langsung putus nanti sama saya aja, Pak. Datang kau ke sini, saya punya gerinda potong, biar nonot kau langsung saya putusin gitu. Istriku udah sunat Bang. Lah, nggak apa-apa, lebih jos itu dipotong nonotnya. Tanya aja istrinya. Aduh, gergaji ada. Kau mau apa? Kapak ada, pisau Tapi ada, gak gunting enak ada. rasanya yang disunat Bang. Gak enak. Tanya istrimu, lebih jos yang disunat katanya. Tanya aja. Udah kurasa yang disunat itu. Soalnya yang kagak disunat tuh bau. Kan gitu. Tahu ini. Mana bau kalau dibikin molto? Coba kau ya, habis pipis tuh kan ada tuh sisanya ya, sisa air kencing. Masuk ntar ke situ, bau ntar, kotor lah. Kacau kau ini, potonglah itu nonot, biar bersih. Kacau kau ini, udahlah, besok lagi ya. Terakhir, satu lagi sakit Bang. pala. Satu lagi. Apa pula kau ini? Penasaran aku nengok penasaran. Pak Ustadz seakan-akan ini viral. Belum tentu Pak Ustadz tahu bahasa Arab. Kau mengada-ada kau. Cuma apa pula? Cuma baca-baca aja ya kau bisa memperjemahkan bahasa Arab. Udah, ya, saya juga bisa bahasa Arab. Ente majnun. Ente majnun. Itu bahasa Arab itu. Ayo, apa artinya? Mana bahasa Betawi itu? Bukan bahasa Betawi, anta majnun. Nah, tuh. Ayo, apa artinya? Bahasa Arab tuh. Anta majnun. Gak tahu aku itu. Tanyalah umat muslim lainnya, anta majnun apa? Kan gitu. Banyak muslim sini Bang, nggak tahu artinya. Satu enggak. Nanti kalau ada muslim, tanya aja sama muslim di situ. Makanya, apa arti anta majnun gitu ya? Pak Ustaz, aku tanya naik aku di sini. Aku penasaran. Ada 1000 kutanya muslim. Apa pula? Teman-temanku, istriku. Kalau sholat itu tahu kau artinya itu? Ku bilang kan nggak ada yang tahu. Ya iyalah, harus tahu lah. Kenapa kalian kerjakan kayak gitu? Ku bilang kan. Ya iyalah, kalau yang nggak tahu buat apa sholat? Pokoknya asal bahasa Arab ke surga lah, kayak gitu. Pikiran orang itu. Tadi kan saya udah bahasa Arab, anta majnun. Kau ganteng, kan kayak gitu. Makasih. Ganteng aku Bang. Iya. Ganteng kau, anta majnun. Ganteng kau. Abang minum tua Abang. Udah, botolnya saya minum sekalian. Ada tua isi. Ada botolnya yang saya minum, bukan tuaknya. Kapan-kapan. Anta majnun. Ya, Bang ya. Apa artinya Bang? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kacau ini ya. Solallah. Oke Bang ya.
Iya, oke. Ya. Turun dulu Bang ya. Salam toleransi. Silakan naik lagi nanti ya. Kau lucu masalahnya. Oke Bang, ya selamat malam ya. Harusnya Saya Bang, turunkan kayak dulu gini, Bang. ya. Kalau naik nanti Apa lagi? Kristen harusnya yang pintar ya. Ya iya harus pinter kayak ente kan, ente Majnun kan gitu. Bawa apa ya. Ini hiburan Bang ya. Hiburan. Iya hiburan. Oke ya. Salam toleransi. Oke. Salam toleransi. Sholat. Kenapa? Yo, salah kah? Saya bilang ente Majnun, anta Majnun apa? Kan kayak gitu. Jadi harus yang Majnun kayak dia kan naik gitu. Aduh. Ada aja ya teman-teman hari ini. Kan ketawa semua. Astagfirullah. Iya, kadang-kadang harus banyak istighfar ya kawan-kawan ya menghadapi mereka ini. Aduh. Kok saya ketawa sendiri ya? Astagfirullah. Gimana teman-teman? Di tempat saya udah 11:30. Saya udah berapa lama sih live streaming? 3 jam udah teman-teman. Saya mau istirahat dulu lah. Besok lagi sambung. Udah 11:30 teman-teman. Ya, karena apa ya, kita juga pertama gini ya. Pertama kita juga mempertimbangkan kesehatan Anda dan saya kan, daripada kita begadang terus kan kayak gitu, nanti ya kurang darah kayak gitu. Makanya saya ngajak istirahat. Satu lagi tat. Satu lagi ya. Udah. Satu lagi ya, gak apa-apa dah. Sabar. Saya itu ini teman-teman minta target-target dari si Tok itu. Target-target yang saya tampilkan itu teman-teman tuh targetnya nggak berubah. Kemarin sisa 1 itu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kurang jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Saya ingin mau nanya nih Pak Ustaz. Langsung kuas apa aja Bang? Biar karena udah setengah. Kalau orang yang gini Bang, orang yang pakai sorban, pakai hijab, pakai kok lari? Gini bang, kita cari yang Kristen. Abang kalau mau nanya langsung ke WhatsApp aja gitu ya, karena tinggal satu orang lagi kita diskusi dengan Kristen. Udah hampir jam 12 malam masalahnya tempat saya ya Bang ya. Kalau mau nanya tentang Islam Anda langsung aja ke nomor WhatsApp saya. Oke? Kita naikin yang lain dulu ya. Bonus satu lagi, ini bonus nih, satu lagi. Kalau bayar kamu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Bang, Anda tolong pakai akun yang bisa open cam Bang, karena syarat utamanya harus open cam, oke? Ya, terus memang ini akun saya Pak Ustadz. Iya. Karena Anda belum bisa open cam itu Bang, makanya diturunkan moderator. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung ya. Jadi pada orang-orang Kristen ini kan tidak tahu isi kitabnya ya. Ketika menghina itu dia tidak berpikir ya. Bahasanya di kitabnya itu ada malah lebih buruk, lebih parah gitu. Mereka kadang mengangkat hadis-hadis palsu untuk memfitnah Islam, yang pada akhirnya mereka ya itu tadi ditampar oleh isi kitabnya sendiri gitu ya. Jadi ya itulah mereka. Jadi bahan tertawaan saja sebenarnya, jadi bahan lelucon bagi umat muslim mereka nih. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.